sekarang kita bertemu pada pertemuan 1, yaitu tinjauan dan konsep dasar ekonomi manajerial. Ini teman-teman boleh lihat di modul 1 ya. Di modul 1, tetapi saya mengingatkan kembali untuk Anda tidak lupa mengisi partisipasi atau partisipan supaya Anda dianggap hadir, kemudian diskusi. Saya mengingatkan juga bahwa partisipan itu bobotnya 20%, kemudian diskusi adalah 30%. Semoga teman-teman aktif supaya nilai yang Anda dapatkan juga lebih maksimal. Baik, kita akan bahas tentang pertemuan 1. Saya akan bahas sedikit ya, karena untuk selebihnya nanti teman-teman boleh membaca kembali. Oke, di sini dibahas tentang nilai perusahaan. Ya, saya langsung ke nilai perusahaan saja. Nilai perusahaan itu terdiri dari value sama dengan E plus D, di mana V ini adalah value atau nilai perusahaan, I ini adalah equity, D ini adalah debt atau hutang. Jadi nilai suatu perusahaan terdiri dari nilai saham dan nilai hutang. Jadi ini konsep utamanya. Kalau belajar akuntansi pasti harta sama dengan modal plus hutang gitu ya. Nah, artinya apa? Kita mendirikan suatu perusahaan, bisa saja perusahaan itu berasal dari modal kita sendiri ataupun yang kita sebut dengan nilai saham. Ya, atau dari modal orang lain atau kita sebut juga nilai saham gitu ya. Modal sendiri atau modal orang lain atau nilai saham gitu ya. Nah, ditambah dengan kalau modal kita sendiri tidak cukup, modal orang lain tidak cukup, atau equity atau nilai saham tidak cukup, maka bisa ditambahkan dengan hutang atau debt. Nah, itulah besarnya nilai perusahaan. Kalau dimatematika-kan akan menjadi seperti ini ya. Selain itu, kalau perusahaan tersebut, ini kan sebelum perusahaan berjalan. Nah, kalau perusahaan sudah berjalan, maka nilai perusahaan itu adalah nilai kapitalisasi dari NOPAT. NOPAT itu adalah net operating after tax. Jadi, fee atau value dari suatu perusahaan sama dengan net operating after tax dibagi interest. Nah, misalkan seperti ini. Jika perusahaan menghasilkan NOPAT sebesar 10 sampai tak terhingga waktunya, maka dengan diskon rate 10%, maka value perusahaan itu sebesar 100. Jadi cuma 10 dibagi 0,1 dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita sebagai calon manajer memperhatikan tujuan perusahaan. Apakah tujuan perusahaan kita itu memaksimumkan laba atau efisiensi memaksimalkan keuntungan atau efisiensi. Nah, kita harus memperhatikan tujuannya. Jika tujuan kita memaksimalkan laba, maka ini kita kembali diingatkan teori produksi. Ya, keuntungan maksimum dicapai pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi di sini keuntungan itu adalah total revenue atau revenue dikurang total cost. Ya. Berapa kuantiti yang harus kita produksi agar mencapai keuntungan maksimum, maka bisa diperoleh dengan MR sama dengan MC. Maka penilaiannya seperti ini, ya. MR atau marginal di dalam matematika itu sama dengan delta TR dibagi delta Q. Delta dibagi delta itu sama saja dengan turunan pertama dari total revenue ya. Jadi kalau di dalam matematikanya seperti ini ya. Jadi delta R per delta Q dikurang delta C per delta Q. Ini delta C. Ya, ini salah, harusnya ini di sini C, di sini delta. Oke. Oleh karena itu, maka syarat keuntungan maksimum adalah MR sama dengan MC. Kemudian kalau dikurvakan akan seperti ini, keuntungan maksimum di titik ini, kemudian Q-nya di titik ini. Oke, fungsi biaya marginal yang namanya perubahan biaya akan semakin meningkat. Karena apa? Karena akan mencapai keuntungan yang maksimum. Ya. Artinya biaya yang kita keluarkan akan semakin meningkat.
Kemudian ini karakteristik dari nilai maksimum sama seperti yang tadi ya. Jadi kita akan memproduksi barang terus meningkat sampai pada titik di mana kuantitinya sudah mencapai keuntungan maksimum. Maka sebaiknya perusahaan stop untuk memproduksi barang. Jika ia terus-menerus memproduksi barang, maka yang terjadi adalah tidak lagi keuntungan maksimum, bisa saja mengalami kerugian. Itu makanya kita tidak akan jumpai perusahaan yang menghasilkan produksi atau jasa sebanyak tak terhingga. Pasti dia pada batas titik tertentu atau yang kita sering kenal dengan target perusahaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini nilai minimum kebalikan dari maksimum. Artinya ini kerugian. Jadi dia tidak akan mau rugi maksimum pasti ya. Nah, dia rugi minimum sebesar ini Q-nya, maka dia stop untuk memproduksi. Selanjutnya kita bahas adalah principal agent problem. Jadi prinsipal di sini adalah pemegang saham, agent di sini adalah manajer. Kita sebagai manajer, prinsipal sebagai pemegang saham. Biasanya pemegang saham akan mencari perusahaan yang memberikan keuntungan atau reward yang besar yang disediakan oleh si agent atau si manajer. Itu kemudian masalahnya si agent adalah dia akan menstrukturkan gajinya besar atau sama dengan karyawannya, gitu ya. Kemudian itu yang disebabkan akan menyebabkan yang namanya yang istilahnya moral hazard. Jadi di satu sisi pemegang saham ingin keuntungan yang besar terhadap perusahaan yang disediakan oleh si agent, di satu sisi agent ingin mendapatkan gaji yang lebih besar daripada dia di perusahaan lain. Oleh karena itu moral hazard disebut sebagai principal agent problem adalah membentuk struktur upah yang menstimulasi manajer untuk melakukan usahanya lebih banyak. Jadi moral hazardnya adalah upah yang didapatkan si agent atau manajer tinggi, tetapi si principal juga mendapatkan keuntungan yang tinggi, gitu. Nah, sumber keuntungan tersebut bisa saja dari reward kalau untuk perusahaan ataupun inovasi. Jadi perusahaan itu kita sebagai manajer harus memperhatikan apa yang harus kita sediakan kepada pemegang saham, bagaimana keuntungan yang harus kita ciptakan, dan inovasi apa yang harus kita hasilkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian yang perlu harus kita perhatikan sebagai manajer adalah harga real dan harga nominal, di mana harga real itu adalah suatu barang relatif terhadap ukuran agregat harga disesuaikan dengan laju inflasi. Sedangkan harga nominal itu harga yang berlaku sekarang, artinya harga nyata harga berlaku gitu. Contoh, tahun 2005 harga berlakunya 85.000, tahun 2010 188.000, 2015 sekian dan seterusnya. Kalau harga real ini tidak berlaku. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengukur suatu keberhasilan perusahaan itu berdasarkan inflasi ataupun berdasarkan harga sekarangnya gitu. Nah, ini bisa saya contohkan seperti ini. Contoh ya, menghitung harga real. Katakanlah di tahun 2005 harga nominal atau harga berlakunya 85.000 dan seterusnya. CPI itu adalah CPI dapat kita lihat di Badan Pusat Statistik, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Nah, ini adalah bisa kita lihat di www.bps.go.id. Misalkan 2005 CPI-nya 38,8 dan seterusnya. Maka harga real di tahun 2010 adalah 38,8 dibagi 53,8 kali 188.000. Jadi
harga di pasarnya 85.000, harga realnya itu seharusnya 135.000. Nah, di sini kita sebagai manajer harus 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 memahami hal ini gunanya untuk pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kalau dicontohkan ini berdasarkan dari BPS ya. Kalau tahun 70 38,8 ini misalkan ini percontohan. Harga telur ini diambil dari buku Pindik ini, teori ekonomi mikro. Teman-teman boleh buka kembali buku Pindik teori ekonomi mikro. Misalkan 1970 CPI-nya 38,8, kemudian harga real di tahun 1975 berapa? Maka harga realnya adalah 0,56, padahal di sini 0,77. Ini kalau tahun dasarnya adalah tahun 70. Jadi kalau tahun dasarnya tahun 70, maka harga di tahun 70 adalah sama 0,61. Ya, berarti kalau untuk di tahun 80, maka harganya 0,40. Itu dari 38,50 per 53,8 kali 0,84. Itu kalau untuk harga di tahun 1980. Jadi di tahun 1980 harga berlaku atau harga nominal 0,84, harga realnya ya 0,40. Nah, berarti di tahun 85 38,8 dibagi 107,6 dikali 0,80, maka hasilnya 0,29. Jadi dari sini kita bisa putuskan ini loh harga di pasar, sementara harga realnya ini loh, seperti itu, mewakili ya. Oke. Definisi harga itu adalah signal dari kelangkaan sebuah barang atau jasa. Nah, di sini dikatakan ada paradoks harga air versus berlian. Artinya paradoks harga air atau versus berlian ini terkait dari optimalisasi. Mana lebih memuaskan ketika kita memiliki air atau memiliki berlian? Karena lebih memuaskan memiliki berlian, maka harga berlian lebih tinggi dibandingkan harga air. Padahal harga berlian itu tidak sepenting dari air. Ibaratnya air itu kalau nggak ada kita bisa mati, kalau berlian nggak ada ya kita masih hidup. Tetapi karena paradoks dari alokasi harga ini, maka harga berlian akan semakin tinggi, sedangkan harga air lebih rendah dari harga berlian. Itu yang pertama. Yang kedua karena apa? Karena kelangkaan. Kalau dilihat berlian itu lebih langka daripada air, ya. Jadi untuk memperoleh air lebih gampang daripada berlian. Kemudian ini contoh public goods dan eksternalitas yang perlu kita perhatikan sebagai manajer, bagaimana kita memanfaatkan public goods ya. Jadi dalam eksternalitas ada nanti yang disebut dengan fenomena eksternalitas. Eksternalitas itu adalah output dari produksi ya. Market failure itu misalkan di sini sumber daya alam, mekanisme pasar tidak bekerja sempurna, maka eksternalitas atau market failure-nya adalah seperti ini. Ini negatif ya. Tidak semua hasil produksi itu negatif, ada juga eksternalitasnya ya positif. Itu ya. Jadi teman-teman boleh baca kembali mengenai eksternalitas. Jadi ada eksternalitas produksi, ada eksternalitas konsumsi. Di sini kan ada pencemaran gitu ya. Kemudian barang publik akan menciptakan sebuah eksternalitas, akan menciptakan sebuah peculiarity atau terjadi karena perubahan harga input atau output. Kemudian barang privat dan juga barang publik. Oke, itu bahan kita untuk kali ini. Saya berharap teman-teman boleh membaca kembali inisiasi 1. Kemudian jangan lupa untuk ini ya. Jangan lupa menjawab diskusi tujuan perusahaan, memaksimalkan keuntungan, bagaimana cara perusahaan itu meningkatkan manfaat periode. Kemudian silakan ringkas dalam materi inisiasi 1 dalam peta konsep.
Terima kasih untuk diskusi kali ini. Boleh peta konsepnya dibuat video dalam bentuk video lebih